Bu, lihat, ini botol ke-100 yang kuambil. Kalau ini kujual bisa bayar biaya res. An, ini semua salah ibu. Ibu kena leukemia, membuatmu menderita. Penyakit ibu tak bisa disembuhkan. Jangan memungut sampah lagi. Ibu diusir Satpam RS Meng karena tak punya uang. An dengar Direktur RS Meng sangat berkuasa. Jika dia mau obati ibu, ibu pasti sembuh. RS Meng punya teknologi medis tercanggih. Biaya dokter biasa pun ibu tak mampu. Kau masih kecil, ibu tak mau jadi bebanmu lagi. Nanti ibu carikan ayahmu, kau ikut dia. Tidak, aku harus selamatkan ibu. Anan. PIC, apa aku tidak melihat dengan jelas? Dasar nak, bukan. Matamu baik-baik saja. Kau tolak waris bisnis demi jadi dokter? Nenek carikan perawat bangsawan untukmu. Bagaimana, suka selera Anda? Nenek, aku tak pulang karena sibuk kerja. Kenapa ke gerbang RS menjodohkanku? Bukankah kau sudah ciptakan obat kanker spesial? Sibuk dengan apa lagi? Aku tahu kau masih pikirkan Zhongling. Sudah 5 tahun. Zhongling pasti sudah menikah. Mungkin anaknya sudah bisa panggil ayah. Ayo lupakan. Nenek, jangan ungkit dia lagi. Bicara nikah nanti. Keluarga Meng punya satu penerus 18 gen. Meski tak mau nikah, setidaknya punya keturunan kan? Kau pria, punya anak hanya butuh beberapa menit. Paling lama 10 menit. Antar nenek pulang. Aku belum selesai bicara. Banyak gadis cantik, pilih satu kek. Tidak perlu. Tidak bisa begitu. Nenek carikan lagi badge-mu. Nenek, pulang duluan. Kita pulang duluan ya. Teman kecil, hati-hati. Terima kasih Om, Anda Direktur RS Meng. Perasaan ini, kunci emas ini mirip sekali. Teman kecil, apakah kau putriku? Pamannya ada salah orang. Saya bukan putrimu. Tidak dapat mungkin salah. Maka kamu alergi kacang. Aneh sekali, bagaimana kau tahu? Karena aku juga alergi kacang. Kau memang putriku. Meng Shuyuan, otaknya bermasalah. Kau culik anak jalanan demi hindari tekanan nikah. Apa kau takut orang tua anak ini? Teman kecil, jangan takut. Mana ibumu? Nenek akan mengantarmu pulang. Ibu? Lihat mata dan alisnya, dia mirip sekali denganku. Berapa usiamu? Siapa namamu? Namaku Anan, usiaku 4 tahun. 4 tahun. Maukah kau tes DNA denganku? Meng Shuyuan, kau butuh periksa ke psikiater. Pernah lihat anak kenali ayah, tapi ini pertama kali, cepat lepaskan dia. Oh nenekku, percayalah intuisiku. Dia memang putriku. Lihat dia, sangat mirip aku waktu aku kecil. Baiklah. Nenek, lihat lagi, dia sangat mirip denganku kan? Dasar nakal, jangan terlalu membanggakan diri. Kau sudah pembangkang sejak kecil. Kalau punya anak nurut begitu, nenek rela ganti nama. Cepat lepaskan dia. Lepaskan. Paman, aku sudah memotretmu sebagai bukti. Menculik anak itu ilegal. Kalau kau terus begini akan kupanggil polisi. Paman, kau menyakitiku. Shuyuan, nenek salah. Nenek seharusnya tidak memaksamu menikah. Aku sudah membuat anak ini gila. Nenek akan pulang sekarang untuk bertobat. Ingat, kau harus pergi ke psikiater. Ambil rambut ini dan lakukan tes DNA. Lihat Xiao Zhongling putus. Hamil An. Ibu, bangun. Waktunya makan. An, bukankah ibu bilang jangan lari-larian lagi? Bagaimana kalau kamu bertemu orang jahat? Jangan khawatir, Bu. Kalau ketemu orang jahat pun aku takkan dibully. Tadi Om Aneh bilang dia ayahku. Untung aku lari cepat. An pintar sekali. Oh ya, ini foto Om Aneh itu. Kalau dia cari aku lagi, foto ini bisa untuk panggil polisi. Baik. Xiu Yuan. Dia kembali, dia kenali An. Ibu, ada apa? Anan bikin ibu sedih? An, dia tidak bohong.
Dia benar ayahmu. Kalau dia cari kamu lagi, ikutlah dengannya. Dia satu-satunya keluargamu, dia akan melindungimu. Tidak, ibu sakit, dia tak datang menjenguk. Dia ayah jahat, aku tak mau ayah. Ini semua salah ibu. Dulu ibu berbuat salah pada ayah, makanya dia tak datang. An, baik-baik ya. Jangan salahkan dia. Anan nurut ibu. Anan maafkan ayah. An anak baik. Kalau ayah cari Anan lagi, aku mohon ayah selamatkan ibu. Jangan sebut aku di depannya. Keinginan terbesar ibu. An dan ayah bahagia. Anan ketemu ayah di gerbang RS. Ayah mungkin dokter. Kalau dia selamatkan ibu sembuh, Anan ikut ibu dan ayah. Ayahmu dulu juara fakultas finansial, bukan dokter. Kalau dia lihat aku, dia hanya bisa lihat aku mati. Aku tak mau menyakitinya lagi. Asal dia bisa jagamu, ibu tenang. Meng Xiu Yuan, jangan lampiaskan benci padaku ke anak kita. Ibu sakit lagi. Anan mohon direktur selamatkan ibu. Xiu Yuan. Ibu, dia meninggal karena kanker perut. Aku sungguh tak tahan rasa sakit kehilangan keluarga. Putus saja, aku jatuh cinta pada orang lain. Bencilah aku, membenci lebih baik daripada sedih. Zhongling, aku benci kamu. Nenek, aku takkan belajar keuangan lagi. Aku ingin pindah ke dokteran agar dunia bebas kanker. Putus saja, aku jatuh cinta pada orang lain. Meng Xiu Yuan tiap punya ambisi? Kenapa kau memikirkan wanita yang meninggalkanmu? Anak terlantar ini datang dari mana? Ini kantor direktur, bukan tempat bermainmu. Bibi, aku mau cari direkturnya. Saya wakil direktur. Ada perlu apa? Ibuku kena leukemia, tolong selamatkan dia. Kalau sakit, daftar saja. Saya wakil direktur. Pasienku artis bangsawan, kau tak punya uang. Pengemis kecil, ibumu kuusir tak bayar biaya. Kenapa datang lagi? Maaf, wakil direktur Lin. Kuusir anak terlantar ini. Pergi, minggir. Direktur Meng, kenapa Anda keluar? Ku dengar suara anak kecil di luar tadi. Mungkin anak pasien yang lari kemari. Wajahmu pucat, belum istirahat lagi ya? Biar ku pijat kepalamu. Apa ini? Direktur, ini dia. Hasil tes identifikasi sudah keluar. Gadis kecil ini benar-benar putri Anda. Dia benar-benar melahirkan anakku, gadis kecil itu. Ayo jemput nona muda, bawa pulang. Baik. Nona muda? Nona muda apa? Wakil Direktur Lin, Anda belum tahu. Baru saja, asisten Budi mempercepat tes paternitas. Pak Meng nyari anak ceweknya yang hidup di luar. Siapa nona beruntung dapat pewaris 100 miliar Meng? Pantas saja Pak Meng belum menikah. Ternyata dia sudah punya istri, bahkan punya anak. Kalian bertiga tidak ada kerjaan ya? Bergosip di sini, cepat kembali bekerja. Anak kecil, jangan sampai kulihat masuk RS lagi. Kalau tidak, setiap kali kulihat kau akan kupukul. Jangan bicara tentang putriku seperti itu. Tempat kami tinggal bukan urusanmu. An, jangan takut. Kukira dia anak tak diinginkan. Putriku bukan anak terlantar. Silakan pergi.
Orang terkaya habiskan uang ambil putri kandungnya. Kalian pengemis bawah jembatan, itu anak terlantar. Siu Yuan, kapan kau cari An-An? Nenek, memikirkan cucu buyutku sebentar lagi. Cucu buyut kita manis dan sopan, tahu? Saat pertama bertemu, kurasa ikatan khusus. Sekilas jelas dia putri keluarga Meng. Halo, segera beli tanah di Danau Timur itu. Aku bangun mal super besar untukmu. Semua ada. Cucu buyutku pasti paling dekat denganku. Tawar Pulau Maladewa aku berikan ke cucu buyutku. Akan ku bangun taman bawah laut. Lihat siapa yang lebih dekat padamu atau padaku. Nenek, siapa bilang tak punya putri secantik ini? Dan siapa bilang jika An-An putriku, kau ganti marga? Terus kenapa? Akan ku ubah. Mulai hari ini aku baik keluarga Meng. Cepat cari dia. Dengar, jika cucu buyutku tak ketemu, aku tak pulang. Kalau kamu tidak pergi sekarang, aku akan panggil polisi. Mau panggil polisi? Silakan saja panggil polisi. Ibu! Jangan berani-beraninya pukul ibuku. Aku hanya mengganggunya. Apa kau tidak tahu, direktur kami sudah membeli semua lahan sekitar untuk memperluas rumah sakit. Tempat kalian tidur sekarang milik rumah sakit Meng. Siapapun yang datang hari ini, kalian harus pergi. Kamu, Ibu, kau baik-baik saja? Oh, kau sekarat? Kalau kau sekarat, pergilah mati di tempat lain. Kenapa kalian berdua hanya berdiri di sana? Cepat bawa mereka ke stasiun daur ulang sampah itu. Kapten, bukankah ini terlalu berlebihan? Sudah kubilang pergi, jadi pergi. Cepat. Maaf soal ini. Ibu. Kemari. Kunci emas. Siapa sangka pengemis kecil ini punya barang begitu berharga. Jangan sentuh, ini pemberian ibu. Ibu bilang tidak ada yang boleh menyentuhnya. Ibumu sekarat. Nanti kalau ibumu mati kau jadi anak tak diinginkan. Sayang sekali kau menyimpan barang berharga seperti ini. Serahkan padaku. Aku. Lepaskan aku. An-An, lari. Ibu. Jadilah anak baik, cari ayah. Dia akan melindungimu. Lari. Persetan. Ini terlalu kejam. Saya keluar. Kamu. Apalagi yang kau tunggu? Kau juga mau keluar? Saya akan mengejarnya sekarang juga. Di mana cucu buyutku sebenarnya? Nyonya, jangan khawatir. Kami sudah periksa kamera pengawas kota. Dia ada di dekat sini. Hentikan mobilnya. Dasar anak nakal berani kabur. Serahkan barang itu padaku. Berhenti. Ayah datang menyelamatkanku. An-An, jangan takut. Ayah di sini melindungimu. Di Direktur Meng. Kalian berdua penjaga RS Meng? Benar. Direktur Meng, kami buta mata. Kami menyinggung nona kecil. Dia yang menyuruhku. Kau... Ayah seorang direktur. Ya. Mereka mengganggu ibu dan aku dan mencoba mencuri gembok emas. Gembok emas? Ibu bilang gembok emas itu penting. Aku tak boleh memberikannya. Orang memberi bunga saat jatuh cinta. Siapa beri emas di usia muda? Ini buat gembok emas biasa. Ini gembok berkah umur panjang. Aku harap kau selalu bersamaku. Sehat dan selamat selalu. Zongling, kau cinta orang lain. Kenapa kau lahirkan putri kita dan simpan gembok emas dariku? An-An, di mana ibu sekarang? Kenapa dia tak bersamamu? Ibu! Tidak, jangan sebut ibu di depan ayah. Keinginan ibu, Anan dan ayah bahagia. Jadi ibu meninggalkanmu juga? Jadi ibu bahkan meninggalkanmu, kan? Tidak, ibu selalu sayang Anan sekali. Lalu di mana dia sekarang? Jangan menakuti cucu buyutku. Anan, jangan khawatir. Ayah akan memanjakanmu. Aku akan jadikan An-An putri terbahagia. Pacey, Siap. patahkan tangan kaki mereka. Usir dari Shengjing. Baik. Pak Direktur, ampuni kami. Saya tak bersalah. Ayo pulang. Ibu, ayah sudah tangkap semua penjahat.
sekarang seharusnya aman kan? Pukul mereka keras. Baiklah, ayo cepat temui cucu buyut. Cucu buyutku tersayang, bagaimana kabarmu? Hanya luka kulit ringan. Ganti obat tepat waktu, kau akan segera sembuh. Tapi kondisi fisik An-An sangat buruk. Ini pasti karena kelaparan jangka panjang. Oh, bayiku tersayang, kenapa kau menderita sekali? Sungguh membuat nenek buyut sedih. Zhongling, kau tuh tak hanya mengkhianati kita, kau juga menyiksa putri kita. Sebaiknya kau berdoa aku tak pernah menemukanmu. Beginikah Zhongling memperlakukanmu? Ibu sangat baik pada An-An. Kau dianiaya begini masih bilang dia baik. An-An, di mana dia saat kau dipukuli? Direktur kami beli tanah sekitar untuk perluas RS. Tempatmu tidur sekarang milik rumah sakit, Meng. Siapapun datang, kalian harus pergi. Ibu bilang jangan sebut dia di depan ayah. Sepertinya ayah masih marah pada ibu. Jika tahu ibu di bawah jembatan ayah mengusirnya, bagaimana agar ayah selamatkan ibu? Karena Zhongling membuat hidupmu sengsara, mulai sekarang tinggal bersama ayah. Mulai sekarang, kamu hanya punya ayah dan tanpa ibu. Bagaimana bisa kau bicara pada anak itu begitu? Tepat sekali. Jangan bicara pada cucu buyutku seperti itu. An-An, maukah kau pulang bersama kakek buyut? Kakek buyut telah menyiapkan banyak hadiah untukmu. Nenek buyut juga menyiapkan banyak hadiah untukmu. Ayo pulang dan lihat apakah kau menyukainya. Terima kasih kakek buyut dan nenek buyut. Kau baik pada An-An, dan An-An akan menjagamu saat dewasa nanti. Oh, anak manis. Uang keluarga Meng adalah uangmu. Kau boleh menghabiskannya sesukamu. Rumah sakit ini juga milikmu. Jika kau ingin menjadikannya taman bermain, tidak apa-apa. Nenek, ini rumah sakit, tempat mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa. An-An, ayah akan membangun taman bermain 10 kali lebih besar dari rumah sakit. Pacey minta seseorang menanganinya. Ayah, Kalau begitu, bisakah kau sisakan tempat untuk An-An tidur di taman bermain? Kita punya rumah, kenapa tidur di taman bermain? Karena aku lupa lagi pengingat ibu. Aku hampir menyebut ibu di depan ayah. Jangan katakan jika kau tidak mau. Pacey minta desainer membangun kastil khusus di taman bermain untuk An-An tidur. Terima kasih, ayah. Bagus sekali. An-An akan membiarkan ibu tinggal di kastil secara diam-diam. Ibu tidak perlu lagi tinggal di bawah jembatan. Ayo pulang bersama ayah. Lihat cucumu, apakah dia masih merindukan Zhongling itu? Tentu saja, Xiu Yuan hanya membenci Zhongling karena meninggalkannya saat dia paling rentan. Kalau tidak, kenapa kau pikir dia menolak kencan buta? Anak ini keras kepala saja. Jika dia bertemu Zhongling suatu hari, dia pasti akan tercengang hingga tak bisa berjalan. Selamat datang di rumah, Nona muda. An-An, ayah tak tahu apa yang kau suka, jadi ku beli semua. Cepat periksa, apakah ada yang kurang. Lihat barisan ini. Mereka teman main terbaik Shengjing. Mulai sekarang, dia akan bermain dengan An-An. Lihat orang-orang yang mereka ahli gizi terbaik. Mereka toh akan mengurus dietmu mulai sekarang. Ku ingin cucu buyutku tersayang gemuk dan sehat. An-An sekarang adalah putri kecil keluarga Meng kami. Ia akan beri semua hal terbaik dunia. Cepat lihat. Ibu benar, ayah memang yang paling sayang An-An. Jika An-An mohon ayah selamatkan ibu, mau kan ayah? Ada apa, An-An? Kamu tidak suka barang-barang ini? Jika tak suka, ayah buatkan kebun binatang di halaman. Ada kucing, anjing, kelinci, dan kuda poni di sana. Mau pergi melihatnya? Tidak ayah, aku suka semua barang ini. Aku harus jadi anak baik agar ayah lebih menyukaiku. Lalu aku akan minta ayah selamatkan ibu. Tuan Meng, waktunya Nona minum obat pereda nyeri. Kemari, An-An. Obat pereda nyeri? Nona, obat ini buatan Tuan Meng pemenang award. Ya, jadilah anak baik, An-An. Setelah minum obat tak akan sakit lagi. Ibu menderita leukemia dan kesakitan setiap hari.
Akan bagus sekali jika ibu bisa minum ini. Ayah, Anan tidak sakit. Bolehkah aku bawa pilnya? Kenapa An-An ingin membawa obat pereda nyeri itu? Aku ingin memberikannya pada ibu. Aku ingin memberikannya pada ibu. An-An, mulai kini, usi sendiri saja. Tak perlu bilang ayah. Aku masih ada urusan di rumah sakit. Jaga nona muda baik-baik. Saya pergi duluan. Nyonya, Tuan, saya pamit duluan juga. Nona muda, besok aku main ke sini ya. Kakek buyut, nenek buyut. Ibu tak sakit minum obat. An-An kenapa mau bawa obat itu untuk ibu? Apakah ibu sakit? Aku... Tidak, khawatir ibu sakit di luar, jadi ku beri obat. An-An, kamu begitu dewasa. Ibumu membesarkanmu dengan baik. Kakek buyut, nenek buyut, boleh aku temui ibu? Tentu saja, suruh sopir antar nona muda ke sana. Harap ekstra hati-hati di jalan. Jangan sampai ada kesalahan. Baik. Selamat tinggal kakek buyut dan nenek buyut. Selamat tinggal. Anak ini masih merindukan ibunya. Wajar jika anak merindukan ibunya. Xu Yuan terlalu keras kepala. Sudah lama tapi dia tak mau dengar soal Zhongling. Tapi dia tak bisa melupakannya. Zhongling gadis yang baik. Kalau tidak, An-An takkan jadi dewasa dan patuh. Perlu cari tahu alasan dia tinggalkan Xiu Yuan dulu. Pak Meng, ini arah ke rumah sakit. Nonik minta obat pereda nyeri dulu, kini ke rumah sakit. Apa Nonik Zong sakit? Ikuti dia. Pak Meng, apa Anda masih merindukan Nonik Zong? Sudahlah, hentikan omong kosong. Akhirnya aku mendapatkan putriku kembali. Aku takkan biarkan wanita itu membawanya pergi. Cepatlah menyetir. Bukankah ini terowongan bawah dekat rumah sakit? Sampah berserakan di mana-mana. Apa yang Nonik lakukan di tempat kotor dan bau begini? Ibu, Anan punya kabar baik untuk ibu. Ayah datang menemui Anan. Ayah Direktur RS Meng dan ia baik sekali pada Anan. Anan juga membawakan pereda nyeri untuk ibu. Ibu takkan sakit setelah meminumnya. Ibu minum ini. Ibu bangun, ibu. An-An, kau buat apa di sini? Ayah. An-An, kenapa kamu di sini? Ayah. Ada apa, Manan? Kenapa kamu menangis? Siapa yang mengganggumu? Beritahu ayah. Ibu di mana? Ibu di mana sekarang? Ibu sudah pergi. Ibu masih di sini tadi. Asisten Pei kirim orang mencari. Temukan dia untukku. Baik. Xiu Yuan, aku tak sangka bertemu dirimu untuk terakhir kalinya sebelum aku mati. Zhongling, akhirnya kau mau menemuiku. Apa aku belum cukup jelas? Bisakah kau berhenti menggangguku? Aku tak percaya kau jatuh cinta pada orang lain. Kenapa kau meninggalkanku? Katakan yang sebenarnya, kita bisa menghadapinya bersama. Tidak percaya? Sekarang percaya, aku memang orang yang tak punya hati. Pergilah sejauh mungkin. Aku tak mau melihatmu lagi. Xiu Yuan, aku melakukan hal-hal buruk padamu. Kau pasti sangat membenciku, kan? Mama. Baiklah, tidak perlu mencari lagi. Direktur Meng, mengapa berhenti mencari? Zhongling wanita yang sangat hati-hati. Sekeras dia sembunyi, takkan di tempat sampah. Pasti dia sudah pergi jauh. Konyol aku masih berharap dan mencarinya.
Tapi Nona Muda bilang Nona Jong di dekat sini kan? Bagaimana kalau kita periksa kamera CCTV? Mama, Pak. Dia begini 5 tahun lalu masih tak bertanggung jawab. Dia meninggalkan Anan sendirian di sini. Dia tak pantas jadi ibu. Mulai sekarang ayah akan jadi keluargamu satu-satunya. Ingat, yang meninggalkanmu tak layak dimaafkan. Tidak, ayah. Ibu merawatku selama ini. An, kau masih kecil. Kau akan paham saat dewasa tak semua cocok jadi ibu. Hirau, ayah. Ibu benar-benar ibu yang baik. Anan, sayang sekali ibu akan meninggal. Aku tak bisa menemanimu sampai akhir. Ayo pulang. Xiu Yuan, kau bilang tak ingin sakit kehilangan lagi. Kalau begitu, jangan cari aku lagi. Punya An bersamamu sudah cukup. An, di mana obat peredamu? Sudah kuberikan pada ibu. Kenapa kamu kasih ke ibu? Dia kan tidak sakit. Ayah masih marah pada ibu. Aku tak bisa bicara lagi. Ayah, apakah ayah marah An menemui ibu? Bagaimanapun dia yang melahirkanmu. Menemui adalah kebebasanmu. Jika ibu sakit, apakah ayah akan mengobatinya? An, adalah direktur. Grup Meng juga punya perusahaan farmasi. Gavin fokusan bikin dari pengas bikin obat. Aksualnya sedikit waktu untuk menemui pasien. Jika ibumu sakit, dia akan pergi ke dokter sendiri. Lagi pelawai sulam demitkan kanker. Apapun yang terjadi bukan ayah yang mengobati ibu. Ayah, apakah leukemia jenis kanker? Kenapa kamu bertanya ini, An? Siapa yang kena leukemia? Kedengarannya bukan pertanyaan anak 5 tahun. Direktur Meng, Nona Muda mewarisi gen Anda. Jika An tertarik, ayah akan ajari perlahan nanti. Aku tertarik. Aku ingin belajar cara obati leukemia. Baiklah, nanti ayah ajari. Ayah, apakah ayah masih cinta ibu? Sudah ku bilang. Ayah bilang aku tak boleh sebut ibu di depan ayah. Aku tahu. Lalu kenapa kamu masih bertanya? Anak lain bersama ayah ibu hidup bahagia. Aku juga ingin seperti itu. Ibu satu-satunya yang ayah cintai. Justru ibumulah yang tak cinta ayah lagi. Zhongling, jika kau tak mengkhianati cinta kita, putri kita akan tumbuh dalam asuhan kedua orang tua. Zhongling, ku takkan pernah memaafkanmu. Direktur Meng, obat anti kanker Anda sangat meningkatkan tingkat kesembuhan. Anda bahkan menyembuhkan leukemia stadium lanjut Nyonya Hill, Wakil Presiden Negara M. Ini adalah surat undangan dari Universitas Nobles. Mereka ingin Anda memberikan pidato. Anan baru saja kembali. Saya perlu menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Tolong sepatu saya menolak pekerjaan yang tidak perlu. Baik. Oh, benar. Obat anti kanker ini paling efektif untuk leukemia. Pergi dan pilih beberapa pasien miskin dengan leukemia stadium lanjut. Saya ingin mengobati mereka secara gratis. Gratis? Tetapi obat anti kanker yang Anda kembangkan menggunakan bahan baku langka. Setiap pil berharga lebih dari 1 juta yuan. Grup Meng telah melakukan amal selama bertahun-tahun. Selain itu, Anan baru saja kembali. Mari kita anggap ini mengumpulkan berkah untuknya. Baiklah. Kalau begitu, kita akan menggunakan nama Nona Muda untuk klinik gratis ini. Hei, An sudah di sini. An, kemarilah nak. Ayo. Nona Muda tampak jauh lebih baik hari ini. Bolehkah aku menyebut ibu di depan ayah hari ini? Ayah pasti lelah karena pekerjaan hari ini. An akan memijat kakimu. Nona Muda sungguh berbakti. An, kau benar-benar malaikat kecil ayah. Jika ayah suka, Anan akan memijat kakimu setiap hari. Tunggu sebentar, Anan. Pintar sekali kamu. Katakan padaku, apakah ada permintaan untuk ayah? Ayah, suasana hati ayah baik hari ini? Iya, lihat Anan, suasana hati ayah langsung baik. Kalau begitu Anan ingin minta tolong ayah. Bisakah ayah bantu Anan mencari ibu? Ibumu tidak menginginkanmu lagi. Kenapa kau masih ingin mencarinya? Ibu sangat menyayangi Anan. Beliau tidak akan meninggalkan Anan. Sihir apa yang ibumu pakai sampai kau membelanya? Putriku, Putri Meng Shuyuan tak perlu begini. Ibumu mendidikmu jadi tak berpendirian. Dia tak pantas jadi ibumu? Jangan bicara soal ibu begitu. Kalau tidak, aku takkan akrab lagi denganmu. Apa katamu?
Aku bilang aku takkan akrab lagi denganmu. Tuan Meng, tolong jangan marah. Nona muda itu hanya anak kecil asal bicara. Saya tidak marah, takkan debat dengan anak kecil. Aku bukan anak 3 tahun. Aku bisa nilai sendiri. Ibu sangat menyayangiku. Jika engkau bicara buruk tentang ibu lagi, aku takkan akui kau sebagai ayahku lagi. Ulangi perkataanmu. Aku bilang aku takkan akui kau sebagai ayahku lagi. Oh, leluhur kecilku, sayang, tolong jangan menangis. Tuan Meng, cepat bujuk dia. Kau tak mengakuiku ayah, aku tak menangis. Kenapa engkau yang menangis? Tuan Meng, tolong berhenti bicara. Jika Nyonya dan Tuan tahu kau buat Nona muda menangis, mereka pasti akan menghancurkanmu. Dia ayah yang buruk. Ibu pasti sedih sekali. Dia masih saja bicara buruk soal ibu. Aku takkan akui dia sebagai ayahku lagi. Apa yang ibumu sedihkan? Ibu kena leukemia. Dia akan meninggal. Apa katamu? Putus saja. Aku jatuh cinta pada orang lain. Zhongling, aku benci kau. Ibu bilang dia kena leukemia saat melahirkanku. Tak minum obat karena hamil. Kondisinya memburuk. Setelah lahir ibu membesarkanku sambil kerja. Tak ada uang berobat, makanya tak bisa rawat Anan. Maksudmu ibumu leukemia sebelum melahirkanmu? Ya, kakek, nenek, dan paman tak peduli ibu juga. Setelah ibu sakit, mereka tinggalkannya di RS. Ibu tak punya uang untuk bayar tagihan RS, jadi dia diusir oleh satpam RS. Ayah, ibu hidup susah. Jangan salahkan dia. An, harusnya kau hidup senang dengan ayah, kan? Kalau tak tanya satpam itu tak tahu kau di sini. Siapa kau? Ini wakil direktur RS Meng. Dan aku tunangan Meng Shuyuan. Tunangan Xiu Yuan? Liping, bawa dia ke kamar mayat RS dan tunggu. Setelah ini aku promosikanmu jadi kepala perawat. Baik wakil direktur, aku pastikan tak ada tahu. Jangan mendekat. Apa yang kamu lakukan itu ilegal. Kau sudah kanker stadium akhir. Kau takkan hidup lama lagi. Wakil direktur kami memberimu tempat menunggu ajal. Kau masih tak mau. Bangun dan ikut aku. Tidak, jika An kembali nanti dan aku tak ada, dia pasti khawatir. Aku tak bisa pergi. Tidak berguna, kau sekarat masih memikirkan putrimu. Putrimu adalah nona keluarga Meng. Dia punya kekayaan berlimpah dan kehormatan tak terhingga. Kenapa dia masih memikirkan ibu sepertimu? Tidak, An pasti kembali mencariku. Aku tak bisa pergi. Dasar wanita, kau sekarat tapi masih sekuat ini. Nona Lin, saya orang yang sekarat. Tak ada kemungkinan antara Xiu Yuan dan aku lagi. Tidakkah kau sisakan tempat di bawah kolong jembatan ini? Saya tunangan Shuyuan. Beberapa hari lagi aku akan jadi ibu tiri putrimu. Hanya dengan mengontrol Anda, ibu kandungnya, saya bisa tenang merawat putrimu. Bagaimanapun kau takkan hidup lama. Berapa lama kau bisa lindungi putrimu? Masa depan putrimu tergantung kata-kataku. Ibu tak membesarkan Anan jadi anak nakal. Hanya ingin Anan hidup bahagia bersama ayah. Itulah satu-satunya harapan ibu. Ibu sangat menderita. Tolong selamatkan ibu. Hari itu di bawah jembatan Anan lihat ibu pingsan. Tapi sekejap mata ibu menghilang. Nona Zong sakit parah, pasti tak jauh pergi. Ayo kirim orang untuk mencarinya. Nona Zong, segera ke kolong jembatan, jemput istriku pulang. Mari kita putus. Aku jatuh cinta orang lain. Jadi dulu kau pergi karena leukemia. Jangan takut, ku akan menyembuhkanmu. Ibu, Anan bawa ayah untuk selamatkanmu. Sudah memutuskan? Mau ku bawa paksa atau jalan sendiri? Dia benar. Kalau menyinggung dia, An kena imbasnya. Baiklah, aku ikut. Kau bijaksana, bawa dia ke mobil. Tunggu. Menjijikan, mau bicara apa? Aku ikut demi putriku. Tapi jika kau sakiti dia, aku akan hantui walau mati. Ku bilang aku tunangan Direktur Meng. Kau percaya saja? Bodoh sekali berani mengancamku. Jangan khawatir, kalau kau patuh, putrimu pasti baik. Bawa dia pergi. Apalagi maumu jangan mengulur waktu. Ku
Kudengar kau tak patuh, putrimu akan menderita. Kecuali kau tulis surat jaminan. Surat jaminan? Kankernya sudah menyebar ke otakmu. Kita bukan anak SD. Apa gunanya surat jaminan? Kalau tidak ditulis, aku mati di sini. Ambil kertas dan pena. Begini sudah cukup. Ibu. Zhongling, Zhongling, Zhongling. Kenapa diam saja? Cari. Zhongling, kenapa hidupmu begitu sulit? Ayah, darah. Direktur Meng, kami sudah cari radius 3 km. Tak ada jejak Nyonya. Periksa rekon pengawasan. Gali tanah jika perlu, temukan dia. Baik. Ayah, apakah ibu dalam bahaya? Jangan khawatir, An-An. Echmade akan menemukan ibu. Biar ayah kirim seseorang menemanimu pulang dulu. Nona, Budal, silakan masuk mobil. Ayah, apa ibu akan meninggal? Jangan khawatir, An-An. Wahas pasti akan menyembuhkan ibu. Zhongling, kom di man. Ini ruang otopsi rumah sakit. Tinggal di sini dan tunggu kematian dengan tenang. Selama kau tidak menyakiti putriku, aku rela melakukan apapun. Periksa dia sekali sehari. Saat dia meninggal, rawat jasadnya. Baik. Aku akan makan malam dengan tunanganku. Apakah saat aku mati, aku juga akan terbaring di sini? Semua rekaman CCTV di sekitar rumah sakit umum Meng selama 3 jam terakhir hilang. Tidak ada jejak Nyonya di CCTV seluruh kota. Apa? Berarti Zhongling pasti masih di sekitar rumah sakit. Pasti ada yang mengutak-atik rekaman. Segera selidiki. Baik. Bukankah sudah kusuruh periksa CCTV? Kenapa kau kembali lagi? Kau? Sudah kukata tak ada yang boleh masuk tanpa izinku. Kau mengabaikan perkataanku. Direktur Meng, saya pikir Anda terlalu lelah bekerja. Jadi saya pesan meja di restoran dekat rumah sakit. Setelah kerja mau makan bersama? Aku sibuk. Keluar. Saya hanya ingin merawat Anda. Aku bukan pasien. Tak perlu kau rawat. Aku mempekerjakanmu di rumah sakit. Jangan punya pikiran yang tak semestinya. Baik, mengerti. Selain itu, suruh apotek siapkan obat kanker dalam jumlah cukup dan suplemen untuk pasien leukemia stadium akhir. Siapkan kekalikurun pada kapak saja. Leukemia stadium akhir. Baiklah, saya segera berikan pesanan. An-An, lihat. Nenek buyut minta dapur buatkan kue kecil untukmu. Cicipi ya. Terima kasih, Nenek Buyut. Oh, ada apa? Siapa yang membuat putri kecil kita sedih? An-An tidak sedih. An-An hanya khawatir soal ibu. Jangan khawatir, Anan. Ayah pasti akan membawa ibu kembali. Oh, ibumu itu gadis yang ceroboh. Dia bahkan tidak bilang kalau sakit separah itu. Obat anti kanker baru yang dikembangkan Xu Yuan pasti menyembuhkan ibu. Benarkah? Tentu saja. Lihat, ini semua penghargaan medis yang ayah raih. Ibu ayah meninggal karena kanker, jadi ia bertekad belajar kedokteran dan atasi kanker. Dan ia berhasil melakukannya. Jadi An-An, kita tidak perlu khawatir. Ada begitu banyak penderita kanker. Apakah ayah sangat lelah? Ya, dia sangat lelah. Dulu, ia sering tinggal di rumah sakit dan selalu lupa makan. Bolehkah aku berikan kue ini untuk ayah? Tentu saja boleh, An-An kita memang berbakti.
Nenek buyut akan minta sopir mengantarmu ke sana sekarang. Baik. Apotek gila-gilaan menyiapkan pengobatan untuk Jalang itu. Aku ingin sekali menyerbu kamar mayat dan membunuhnya dengan pisau. Kita tidak boleh melanggar hukum. Aku diam-diam memeriksanya barusan. Dia tidak punya makanan atau air, dan napasnya tinggal 1. Dasar sialan. Tante Direktur, maaf. Kau lagi sialan. Apa yang kau lakukan di sini? Anan di sini bawa kue krim untuk Ayah. Anan cemas jadi mengotori baju tante. Anan bilang Ayah akan mengganti rugimu. Apa kau tahu harga gaunku ini? Yang tak mampu bayar RS, apa yang bisa kau ganti? Cepat seret orang sialan ini keluar. Pasang tanda, si sialan ini dilarang masuk RS lagi. Baik. Tante Direktur, jangan usir Anan. Anan mencari Ayah. Orang yang kau cari tidak ada, keluar. Tidakkah kau dengar direktur kami menyuruhmu keluar? Ayah Anan benar-benar di dalam. Sia sekali. Keluar, si sialan. Aku tak mau melihatmu lagi. Jika aku melihatmu lagi, akan kubunuh kau. Baunya seperti ibu. Tante, apakah kau melihat ibuku? Apa kamu sudah gila? Setiap hari saya lihat 80-100 orang di RS. Bagaimana saya tahu ibumu yang mana? Bau ibu belum hilang. Pasti baru saja bertemu ibu. Bibi, tolong pikirkan baik-baik ya. Keluar, aku belum lihat ibumu. Aku tak akan pernah lupa bau ibu. Ibu, lihat. Ini melati dari nenek toko bunga. Ini untuk ibu. Terima kasih, An-An. Kamu malaikat kecil ibu. Ibu juga wangi lebih harum dari melati. Kalau begitu, ingatlah bau ibu. Jika ibu tiada nanti, bau bunga berarti ibu kembali. Ibu pasti di rumah sakit. Itu bibinya. Mau kemana dia? Apa aku bisa ketemu ibu kalau ikut dia? Kamu belum mati. Kenapa masih bertahan kalau sakit begini? Saat kau mati, Wakil Direktur Lin tenang, aku naik jabatan. Kumohon, lihat putriku lagi. Cukup dari jauh saja. Lihat putrimu. Putrimu kini putri kesayangan keluarga Meng. Dia mungkin makan kue di villa mewah keluarga Meng. Kau tak bisa keluar kamar mayat. Bagaimana menemuinya? Kau masih punya obat pereda nyeri ini. Obat ini dibuat direktur kita sendiri. Mahal sekali. Tidak sakit, minum ini sakitmu hilang. Ini hadiah terakhir An-An. Aku tak tega memakainya. Sangat dramatis. Kalau begitu deritalah di sini. Asal kau baik-baik saja, An-An, ibu akan tenang. Ibu. An-An. Ibu akhirnya ketemu. Sayangku, aku tak percaya bisa bertemu lagi. Ngomong, kenapa kau di sini? Ayahmu mana? Ayah juga di RS, ibu bisa bangun. Anan akan antar ibu cari ayah. Jangan, ingat pesan ibu. Jangan sebut ibu di depan ayah. Ayah tidak marah lagi, dia mencarimu juga. Sudah bilang ayah soal aku? Ya, ayah tahu segalanya. Dia juga bilang akan obati sakit ibu. Sayang, ayah hanya mencoba menghiburmu. Dia tidak belajar kedokteran. Bagaimana mungkin dia mengobati penyakit? Ayah tidak bohong. Ayah direktur rumah sakit ini. Dia juga punya banyak penghargaan medis. Ayah bilang pasti akan menyembuhkan ibu. Bagaimana leukemia stadium lanjut bisa disembuhkan? Xiu Yuan, terima kasih dongeng indah untuk putri kita. An-An, ibu punya ini. Simpanlah baik-baik. Baik. Apa ini? Jangan dibuka dulu. Jika ibu barumu jahat padamu, berikan ini pada ayah. Ibu baru? Anan hanya punya satu ibu. Aku tak mau. An-An, jadi anak baik. Ibu takkan ada nanti. Kau harus dengar ayah. Jika ayah menikah lagi, kau juga dengar ibu barumu. Jangan sampai ia jahili. Jika ibu barumu punya adik laki perempuan, dan ayah tak sayang lagi, kau harus lebih baik, ya? Tidak, Anan hanya mau ibu. Ayah dapat ibu baru, aku tak mau lagi. Kenapa kau begitu bandel, nak? Pergi, jangan cari aku lagi. Ibu jangan usir Anan. Anan mau sama ibu.
Halo, Nenek. Shuyuan An mengantar kue. Kenapa belum kembali? Apa? Anan datang ke rumah sakit? Pacey, segera hentikan semua pekerjaan. Cari An. Baik. Apakah Anda sudah melihat nona muda? Sudah lihat nona muda kita? Tidak. Apakah Anda sudah melihat nona muda? Liping, apa yang mereka lakukan? Bapak juga tidak tahu. Sepertinya Direktur Meng kehilangan hal penting. Wakil Direktur Lin, kami sedang mencari nona muda. Anda lihat gadis ini? Apakah dia nona muda? Ya, nona muda datang ke rumah sakit untuk mengantar kue untuk Direktur Meng. Dia menghilang sebelum bertemu Direktur Meng. Keluarganya sangat panik. Wakil Direktur Lin, apakah Anda sudah melihat nona muda? Tidak, saya belum. Saya di kantor sepanjang hari dan tidak pergi kemanapun. Ya, saya bisa bersaksi. Tampang macam apa itu? Anda pikir wakil direktur kita akan berbohong pada Anda? Ada apa? Tidak apa-apa, Direktur Meng. Saya kembali bekerja dulu. Direktur, kami sudah cari seluruh rumah sakit kecuali kamar mayat, tapi nona muda itu belum ketemu. Kenapa belum buru-buru cari kamar mayat? Baik. Tunggu sebentar. Kalau kamar mayat dibuka, bukankah dia sudah terbaring menunggu ajal? Direktur, seberapapun nakalnya nona muda itu, dia tidak mungkin masuk kamar mayat, kan? Jangan ke sana. Mana mungkin anak kecil ke tempat sesuram itu? Mungkin nona muda itu bermain dan bersembunyi di salah satu bangsal. Lebih baik kita terus cari di bangsal. Benar. Direktur Meng, kamar mayat ada di sana. Haruskah kita cari di sana atau tidak? Ibu jangan menangis. An, ibu baik-baik saja. Ibu hanya berat meninggalkanmu. An, kamu harus pergi sekarang. Nanti ayah khawatir. Ibu, jangan usir Anan. Anan akan minta ayah menyelamatkan ibu. Anak bodoh, leukemia tidak bisa disembuhkan. Cepat pergi. Ibu! Buka pintunya. Direktur, kartu akses biasa tidak bisa membuka pintu ruang jenazah. Direktur Meng, seseorang menemukan jejak nona muda di taman. Segera ke taman. Wakil direktur, jangan khawatir. Saya baru saja bilang tukang kebun untuk memberitahu asisten PI kalau mereka lihat jejak nona muda. Ayo, pancing mereka ke sana dulu. Bagus, ngomong-ngomong, cepat pindahkan perempuan jalang itu ke bangsal. Ya. Nona muda. Kamu jahat, kamu yang membawa ibu ke tempat ini. Nona muda, Anda salah paham. Tolong jangan bicara sembarangan. Kenapa ibu diperlakukan begini? Aku akan bilang ayah. Kenapa kamu belum pergi? Bagaimana ini, nona muda? Cepat. Tutup pintunya, cepat. Nona muda, Anda salah paham. Kami mengurung ibumu di sini bukan untuk menyiksa, tapi mengobati penyakitnya. Kamu bohong. Aku bukan anak 3 tahun. Ini jelas bukan bangsal. An. Ini cukup. Untuk apa bicara dengan anak kecil? Karena Direktur Meng mengira putrinya hilang, biarkan saja putrinya benar-benar hilang. Baiklah. Nona Lin, aku janji An tidak akan bicara omong kosong. Dia hanya anak kecil, jangan berdebat dengannya. Salahkan saja nasib buruk putrimu, dia sendiri yang membuat masalah ini. Cepat ikat anak jalang ini, keluarkan dia bersama truk sampah, dan buang ke pegunungan. Baik. Tidak, lepaskan aku, lepaskan. Kemari padaku. Jalang masih berjuang saat kau sekarat, keluar. Jangan pukul ibuku. An, lari, cari ayah. Cepat tangkap dia, jangan sampai dia melihat Direktur Meng. Cepat. Ya. Orang sepertimu takkan pernah baik pada An jika jadi ibu tiri. Karena kau tak rela putrimu pergi, akan kubawa dia menyusulmu ke neraka. Apa ini? Anestesi. Mohon kerjasamanya. Maaf, Direktur Meng, mata saya salah lihat. Anak yang saya lihat bukan nona muda. Terus cari.
Kembali ke kamar mayat. Berhenti di situ. Ayah, selamatkan ibu dan aku. Bajingan kecil, berhenti sekarang. An-An, Direktur, Mim tukang mengejar putriku. aku... Ayah, cepat selamatkan ibu. Ibu ada di kamar mayat. Apa? Awasi dia. Aku akan interogasinya nanti. Baik, Direktur. Saat aku mendorongmu begini, semua orang akan mengira aku hanya mendorong mayat. Ayah, cepat. Orang jahat akan menyakiti ibu. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Putriku menyuruhmu menunggu. Tidak dengar. Maaf, Direktur. Saya sungguh minta maaf. Saya perawat baru dan belum tahu aturan. Ini jenazah yang akan dikremasi. Saya takut itu akan menakuti nona muda. cepat pergi. Dia bukan perawat. Dia wakil direktur. Berhenti. Livestream masker. Nona muda, saya tidak paham. Apa yang Anda maksud? Casey. Lin Jiahui. Ayah, dia yang mengganggu ibu. Nona muda, saya tidak paham. Apa yang Anda katakan? Kau masih belum mengaku, ayah. Aku tidak bohong. Ini dia. Nona muda, saya tak punya waktu untuk meladenimu. Saya harus mengantar jenazah. Saya pergi dulu. Sejak kapan mengantar jenazah jadi tugas wakil direktur? Buka kainnya. Tidak, Direktur. Ini jenazah pasien penyakit menular. Tidak boleh terkena udara. Rumah sakit kita utamanya menangani kanker ya. Sejak kapan kita merawat pasien menular? Buka kainnya. Tidak. Bagaimana jika Liping tak tangkap anak itu? Dia bawa Meng Shuyuan ke sini menjebakku. Cari saja orang untuk tangani ini dulu. Seret dia turun. Lin Jiahui, seret di sini. Ikut aku ke kamar mayat. Tempat ayah nanti tidak cocok untuk anak-anak. Kembali ke kantor, tunggu ayah dulu ya. Baik, ayah. Mama harus dibawa pulang dengan selamat. Baiklah, pasti. Jaga An baik-baik. Baik. Nona muda, mari ke kantor, tunggu mama ya. Baik. Ayo kita pergi. Cari dengan teliti. Kita harus menemukan Nyonya. Baik. Dekan sudah kuperiksa semua sudut ya dan Nyonya belum ketemu. Dekan Meng, kamar mayat selalu di bawah kewenanganku. Mustahil menyembunyikan orang hidup di sini. Mungkinkah nona muda itu sangat merindukan ibunya sampai membayangkannya? Membayangkannya? Lalu kenapa kau pakai masker dan pura-pura jadi perawat barusan? Anda wakil dekan, perlu mengangkut jenazah sendiri? Lin Jiahui. Kalau kau tak bicara, aku tak keberatan menyerahkanmu ke polisi. Kau bisa jelaskan pada mereka. Jelaskan pada polisi. Pasien itu saya rawat 3 tahun, tapi pada akhirnya tetap tak bisa aku sembuhkan. Aku sangat sedih dia meninggal, jadi ingin mengantarnya sendiri untuk terakhir kali. Tapi dekan, kau pernah bilang, pantangan dokter terbesar adalah emosi pengaruhi kerja. Jadi aku tak berani bilang. Putriku bilang kau ganggu Nyonya di kamar mayat di sini. Dia anak-anak, masa bohong? Dekan Meng, terjadi kesalahpahaman antara nona muda dan saya. Bolehkah saya jelaskan langsung padanya? Jangan khawatir, aku takkan melakukan apapun padanya. Pergi ke kantor. Ayah! An. Ayah, apa ibu di sini? Tempat yang kau sebutkan, ayah sudah memeriksanya dan ibu tidak ada di sana. Itu tidak mungkin. Dia pasti menyembunyikan ibu dan ingin mengirimku ke gunung.
Lin Jiahui, jelaskan ini. Nona muda, bisakah saya bicara denganmu sebentar saja? An-An, ayah akan mendengarkanmu. Apa yang ingin kau katakan padaku? Anan, kalau kau berani bilang ayah apa kejadiannya, aku pastikan kau tak akan bertemu ibumu lagi. An-An, jadi anak penurut. Mulai sekarang ibu tiada. Kau harus dengarkan ayah. Jika ayah punya ibu baru, kau harus dengarkan dia. Jangan biarkan dia membulimu. Jika ibu baru punya saudara, ayah kurang sayang kau. Kau harus lebih baik lagi, ya? Apakah Tante Dekan ini ibu baru yang ibu sebut? Apa ayah benar-benar tak sayang ibu lagi? An-An, kau masih terlalu muda urusan orang dewasa. Tapi kalau ibumu aman, kau harus patuhi aku. Kau mengerti? Lalu di mana tepatnya ibuku? Kalau kau baik, ku pertimbangkan memberitahumu. An-An, kenapa kau menangis? Lin Jiahui, apa yang kau katakan pada putriku? Saya itu tidak berkata apa-apa, Tuan Dekan. Ayah, tidak apa-apa. Anan akan patuh. An-An, apapun bilang ayah, ayah akan lindungi kau. Ya, Anan, tak ada yang Din Meng tak bisa lakukan di Shengjing. Katakan saja jika kau dalam masalah, takkan ada yang mempersulitmu. Hanya Tante Din yang tahu di mana Mama. Jika aku tak menurut, aku tak akan bertemu Mama lagi. Papa Opei Tanan baik-baik saja. Syukurlah kau baik-baik saja. Jangan khawatir, An-An. Papa pasti menemukan Mama. Pacey terus kirim orang untuk mencari. Kita harus menemukan Nyonya. Siap, Tuan. An-An, bisakah kau bilang pada ayah bahwa Tante Lin tidak mengganggumu? Papa, Tante Lin sangat baik pada An-An. Dia tidak mengganggu Anan dan tidak mengganggu Mama juga. Lalu kenapa kau bilang Tante Lin menyembunyikan Mama Anan? Mungkin anak itu cemburu karena dia selalu melihatku di sisimu. Benarkah begitu, Anan? An-An, mulai sekarang kau tidak boleh berbohong lagi. Papa dan Tante Lin hanya punya hubungan kerja, mengerti? Ini tidak ada urusan denganmu. Keluar dulu. Din Meng, karena ibu Anan tidak ada, bolehkah aku menjaganya menggantikan ibunya? Anak-anak sulit beradaptasi, lagi pula saat ibu mereka tidak ada. Tak ada yang bisa menggantikan ibunya. Baiklah, aku keluar duluan. Ayah, aku mau ke kamar kecil. Tentu ayah menespenim. Bagaimana seorang gadis merasa nyaman ditemani pria ke toilet? Tunggu saja aku di sini. Baiklah, tapi jangan sampai tersesat sendirian, An-An. Ibu, aku harus menemukanmu. Apa sebenarnya yang kau mau? Siapa yang menyuruhmu masih hidup? Zhongling, kau memang orang terkuat yang pernah kulihat. Aku hanya berjuang bertahan hidup. Kalau kau tak suka padaku, lebih baik tusuk saja aku. Asalkan kau tak menyulitkan An-An, aku akan setuju apa saja. Memangnya kau pikir aku tidak mau? Kalau aku tak takut di penjara, sudah lama ku ubah kau jadi debu. Tapi kondisi sekarang tak beda jauh dari mati. Ini adalah bangsal eksklusif Meng Shuyuan. Orang biasa takkan kesini, lebih tersembunyi dari kamar mayat. Bisa dapat perawatan tingkat tinggi sebelum mati, sudah pantas. Siapa di sana? Haruskah aku bilang ayah kalau ibu di bangsal VIP? Jika Bibilin jadi ibu baru, ibu tak selamat.
An-An, kenapa lama sekali di kamar mandi? Kamu murung sejak kembali, badanmu kurang enak. Ayah antar pulang istirahat ya. Benar, minta kakek nenek buyut selamatkan ibu. Oke. Selamat datang kembali, Nona. Oh sayangku, cintaku, akhirnya kembali. Nenek buyut sangat merindukanmu. Kakek buyut juga. Aku cemas dengar kamu hilang. Mulai sekarang, jangan jauh dari kakek buyut. Kakek buyut, nenek buyut, tidak percaya padaku? Aku ayah kandung An-An. Mana mungkin aku kehilangannya? Aku tak peduli, cucuku tak boleh jauh dariku. Jadi sekarang punya cucu buyut, lupa punya cucu? An-An, ayah harus naik dulu urus kerjaan. Nanti ayah turun temani kamu. Oke. Nenek buyut, An-An mau minta tolong. Ada apa, Anan? Bisa bicara ke ayah agar ibu baru tak ganggu ibu. Ibu baru? Siapa bilang Anan punya ibu baru? Itu wakil dekan rumah sakit ayah. Dia seperti akan jadi ibu baru Anan. Ibu suruh Anan nurut ibu baru. Anan bisa lakukan. Tapi Anan tak mau lihat ibu diganggu. Den Yahui. Nak, sedang apa? Cepat bangun. Tolong kakek buyut dan nenek buyut selamatkan ibu. Anan tahu di mana ibu. Cepat panggil Lemong Shuyuan ke sini. Cepat. An-An, kenapa tak langsung bilang ke ayah? Jangan nakuti Anan, cucuku. Dia kan masih kecil. Percaya omongan orang dewasa. Mana bisa bedakan benar salah. An-An, mulai sekarang harus langsung bicara. Percayalah pada ayah. Ayah tak akan cari ibu baru. Jangan bicara begitu. Tak tahu bagaimana kau jadi dekan. Biarkan istri dan anakmu diganggu di depanmu. Apa spesialmu sampai punya anak dengan Meng Shuyuan? Nona Lin, jika tak berniat bunuh saya, pergi. Aku benar tak punya tenaga mengurusmu. Mengapa Anda terburu-buru sekali? Hadiah besar untukmu. Tanda perhatian sebelum kau mati. Masuklah. Apa yang kau lakukan? Jangan sentuh aku, pergi. Kau tak mampu, tak pandai merayu pria? Dimainkan banyak pria di RS Meng Shuyuan. Pasti seru kan? Kenapa kamu tidak melayaninya dengan baik? Kasihan sekali. Wanita cantik, sebelum mati, kita bersenang-senang. Jangan sentuh aku. Mau lari kemana kau pikir? Saudara, mari buatmu senang sebelum mati. Dasar tidak tahu terima kasih. Jangan mendekat, atau aku mati bersama kalian. Aku suka menjinakkan wanita galak. Tangkap dia. Jangan mendekat. Meng Shuyuan takkan ampuni jika tahu. Apakah kamu masih melamun? Tak ada yang tahu kau di sini. Lanjutkan. Berhenti. Jangan ganggu ibuku. Ayah, bantu Anan selamatkan ibu. Jangan khawatir, An-An. Ayah lindungi ibu. An-An keluar duluan dengan kakek nenek buyut. Baiklah, Anan. Ayo ikut nenek buyut keluar. Ayo pergi. Pacey, jangan biarkan siapapun lolos dari sini. Baik, Tuan. Tuan Meng, ampuni kami. Nona Lin suruh kami lakukan ini semua. Kau bohong. Dekan Meng, mereka memfitnah saya. Jangan percaya. Aku benar buta, ku melihatnya sendiri. Pacey, bertindaklah dan usir mereka semua. Baik, Tuan. Perawat, periksa tubuh nyonya. Lin Jiahui, sekarang saatnya memberimu pelajaran. Din Meng, aku sungguh. Aku tahu segalanya sekarang.
Din Meng, tidak kakak senior. Demi kita satu sekolah, boleh beri aku kesempatan? Beri kau kesempatan lagi? Maafkan kau? Apa kau pantas mendapatkannya? Namun aku tak pernah memukul wanita. Cukup, jangan ganggu istirahat Nyonya. Lin Jiahui, kau dicurigai melakukan pembunuhan. Din Meng, tolong beri aku satu kesempatan lagi, hanya satu kesempatan. Pacey, serahkan dia dan Li Ping ke polisi. Cari pengacara terbaik. Seumur hidup tak mau lihat mereka bebas. Aku tidak mau. Pergi. Oh, Din Meng. Zhongling, kenapa kau menderita sekali? Din Meng, saya di sini untuk mengambil darah Nyonya. An-An, ini semua salah ayah. Aku tidak bisa melindungi ibu dengan baik, dan aku juga tidak melindungimu. An-An, ayah bersumpah padamu. Ayah akan hanya baik pada ibumu seumur hidupku. Ayah tidak akan pernah menindas ibumu lagi. Ayah, kenapa ayah menangis? Ini salah An-An. An-An seharusnya tidak meragukan ayah. Tuan Meng, Nyonya. Ya sudah bangun kan, Tuan? Ibu sudah bangun. Iku Moswina. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Kau menderita leukemia. Kenapa tidak memberitahuku? Untuk apa memberitahumu? Dokter bilang penyakitku tak bisa disembuhkan. Aku hanya bisa menunggu ajal. Senang bisa bertemu denganmu sekali lagi sebelum aku mati. Aku tenang meninggalkan An-An bersamamu. Kau tahu itu bukan yang ingin ku katakan. Aku mungkin tak bisa membayar tagihan medis. Maafkan aku. Aku akan membayarmu di kehidupan berikutnya. Aku minta butuh bayarmu. Kau diam-diam melahirkan anakku Lina tahun lalu. Karena kau membuat jarimu begitu sengsara. Kau tahu itu bukan yang ingin ku dengar. Xiu Yuan, apalagi yang bisa kukatakan padamu? Aku akan segera mati. Ibumu meninggalkanmu karena kanker lambung. Kau bilang kau tak ingin merasakan sakit kehilangan lagi. Aku hanya punya beberapa hari lagi. Biarkan saja kau terus membenciku. Tuan Meng, aku tak punya apapun untuk dikatakan padamu. Aku tak cinta padamu lagi. Pergilah dan jangan ganggu aku lagi. Kamu tidak mencintaiku? Kamu tidak mencintaiku. Lalu kenapa kau lahirkan anakku? Dan kunci emas ini kau tak cinta aku. Kau simpan kunci emas ini 5 tahun. Kau masih perversionnya terbut dalam sini. Tak ada yang menolak uang kan? Kau pikir aku simpan kunci ini karena masih cinta? Soal An-An, jika ia tak lahir dariku, siapa bakar uang kertas nanti? Kak. Tuan Meng, berhenti buang waktu pada orang sekarat. Pergi cari tunanganmu. Untuk An-An, aku yakin kau takkan menyakitinya. Aku tak pernah punya tunangan sama sekali. Apa? Lin Jiahui itu sudah diserahkan ke polisi. Dia bahkan mau segera di penjara. Kau percaya orang seperti Lin Jiahui? Tak jadi soal. Meski bukan Lin Jiahui, pasti ada Zhao, ada Li. Kau sangat hebat, pasti banyak wanita menyukaimu. Aku harap kau bahagia. Zhongling, An-An pasti sudah memberitahumu. Aku dekan rumah sakit ini. Gue bisa menyembuhkanmu. Obat yang kau suntik ini dikembangkan olehku. Kau akan segera sembuh. Kau dekan, bukan dewa. Penyakitku takkan sembuh. Zhongling, kenapa kau percaya orang lain tapi menolakku? An-An masih kecil. Tak ingin ia tumbuh tanpa ibu? Aku tak punya kata lain untukmu. Pergi. Mencari kesenangan dari orang yang sekarat. Tuan Meng, kau sungguh putus asa. Zhongling, kamu harus berpediku seperti ini. Zhongling, setelah aku menyembuhkan penyakitmu, mari kita mulai lagi. Boleh? Kenapa kau begitu naif? Itu sia-sia.
Xiaoling, maafkan aku. Ini semua salahku. Tapi percayalah padaku. Sudah sekian banyak kasus penyakitmu yang kusembuhkan. Aku pasti bisa menyembuhkanmu. Bisakah kau memberiku satu kesempatan? Mengapa kau tidak bisa mempercayaiku? Tidak apa-apa, bisa saya memberimu obatnya dan seharusnya segera bereaksi. Zhongling, berjanjilah padaku. Jika aku bisa menyembuhkanmu, mari kita mulai lagi, boleh? Juga Leontine yang kuberikan ini, pakailah, kau akan aman dan sehat. Semua yang menyakitimu, aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Setelah kau sembuh, keluarga kecil kita yang beranggota 3 bisa hidup bahagia bersama. Maafkan aku. Maafkan aku. Tidak apa-apa, jangan menangis lagi. Zhongling, aku yang seharusnya minta maaf. Aku salahkan diriku, percaya katamu dulu. Aku tak menahanmu, kau jadi banyak derita. Semua ini salahku. 5 tahun sakit ini, aku tak pernah sesali pilihanku. Aku takut sekali, kau tahu. Takut mati di depanmu. Takkan kulupakan sedihmu saat ibumu meninggal. Aku rindu masa kita bersama, sangat merindukanmu. Tapi kau pergi agar aku tak sedih. Kau tahu sakitnya aku saat kau pergi, lalu bilang cinta orang lain. Zhongling, aku sekon biberan kau persi lagi. Percayalah, Niku akan berusaha menebusnya untukmu dan putri kita. Tapi apakah aku masih punya seumur hidup? Tentu saja, percayalah, baru saja infus istirahat yang baik. Kita akan segera bertemu, Ayah. An-An. Ayah, bagaimana keadaan ibu? Jelas Pekin dan sedang istirahat. Ayah beri ibu obat. Dia akan segera pulih. Jangan khawatir, An-An. Terima kasih ayah, selamatkan ibu untuk Anan. An-An gadis baik, mau masuk menemani ibu. Ibu paling benci ada yang menemaninya saat sakit. Ibu bilang itu bikin orang yang sayang khawatir. Kalau Anan masuk, ibu akan sedih. Ibu itu wanita yang tegar. Ibu benar-benar buang abumu dengan baik. Ibumu telah membesarkan An-An dengan sangat baik. Ayah, apakah kau lelah bekerja? An-An akan menggosok punggung ayah. An-An, ayah tidak di sisimu selama ini. Ayah tak merawatmu dan ibu. Apa kau akan menyalahkan ayah? Anan tidak akan menyalahkan ayah. Ibu baik pada An-An. Ibu pun tak pernah menyalahkan ayah. Anan merasa jadi anak paling bahagia sedunia. An-An anak yang baik. Ayah menyayangimu. Anan juga sayang ayah. Berbagai indikator pasien pulih dengan baik. Lanjutin pengobatan. Baik. Kau sudah bangun? Hati-hati. Kau haus, perlu ke kamar mandi atau lapar? Itu obat anti kanker, kau akan sering ke kamar kecil. Jangan malu, ku bisa mengantar. Aku bisa pergi sendiri. Kau harus ikuti kata dokter. Dokter bilang kau belum boleh bangun. Aku tak perlu bantuan dokter ke kamar mandi kan? Aku akan panggil perawat saja. Membantumu ke toilet. Aku bukan pelan doktermu. Saya kesamimu. Obatmu sangat ampuh. Aku merasa lebih baik. Mahal? Tentu saja mahal. Harganya kau bayar seumur hidup. Kerjakan tugasmu saja. Aku bisa panggil perawat jika perlu. Sekarang tanpa izin saya, dokternya tidak boleh masuk sembarangan ke kamarmu. Tapi kau tidak harus selalu bersamaku kan?
Rumah sakit sebesar ini dan seluruh Meng Group menunggumu. Dibandingkan denganmu, semua ini tak berarti apapun. Aku lelah dan ingin istirahat. Kenapa kalian berdua mencuri mat? Kalian menyinggung Tuan Meng dan Nyonya. Kalian berdua akan dipenjara seumur hidup. Pak pengawal, bisakah menepi sebentar? Perutku sakit. Tahan sebentar. Aku sungguh tak tahan lagi. Mobilmu akan rusak parah sebentar lagi. Tidak. An-An, semua barang ini adalah apa yang ayahmu siapkan untuk ibumu. Yang ini berisi ginseng. Kotak ini saja berharga lebih dari 1 juta yuan. An-An. Halo, apa? Maksudmu Liping dan Lin Jiahui kabur? Ada yang salah, An-An hilang. Apa? Aku mencintai ayahmu bertahun-tahun, tapi ayahmu sangat kejam. Dia memperlakukanku lebih buruk dari anjing. Hari ini aku akan membuatnya membayar dengan darah. Sekarang bukan waktunya bertindak. Jika kau membunuhnya sekarang, siapa yang akan kita mintai uang untuk kabur? Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Apa gunanya uang bagiku? Kembalikan pisaunya padaku. Kau gila. Kau berani memukulku? Kau masih pikir kau wakil dekan? Dengar, kau hanya anjing terlantar sepertiku. Dapat uangnya, hidup atau mati tak kupedulikan. Putrinya di tangan kita, kita dapat segalanya. Tante Lin, lepaskan aku. Ayahku kaya, aku akan ajak kamu cari. Kamu tahu di mana uang ayahmu? Lalu maukah kau bawa kami ke sana? Tunggu, apa kau bodoh? Mana mungkin anak sepertimu tahu di mana uangnya? Gadis kecil ini licik. Aku tertangkap karena dia. Jika kau lepaskan dia, kita berdua takkan selamat. Kau bohongi aku. Lihat saja nanti ku bunuh. Hentikan. Ayah, ibu, aku takut. Jangan mendekat. Apa sebenarnya maumu? Tuan Meng terus terang. Siapkan 10 juta yuan tunai dan bawa kami keluar. Jika tidak, putri satu-satunya takkan kembali. Ibu, aku takut. An-An, jangan takut. Cepat setujui permintaannya. Setuju saja. Baiklah. Uangnya sudah kami siapkan. Lempar uangnya ke sini, harus kuperiksa. Berikan uangnya padanya. Uang bukan masalah? Kalau uang bukan masalah, segera lepaskan dia. Kau anggap aku bodoh? Kalau aku lepaskan dia lalu Din Meng ingkar janji, kita tetap tak bisa kabur. Lalu apa lagi yang kau mau? Aku tidak mau apa-apa lagi. Begitu sampai di luar negeri dengan selamat, putrimu akan kulepaskan. Jangan bawa dia pergi. Kau yang sebentar lagi mati, berani bicara di sini? Jangan lupa, nyawa putrimu masih di tanganku. An-An masih kecil. Membawanya cuma jadi beban. Bagaimana kalau kau lepaskan dia, ganti aku saja? Tidak mungkin. Kita jadi begini semua karena dia. Begitu sampai di luar negeri, akan kusiksa hidupnya. Kemari. Tidak. Aku tetap tak bisa temanimu sampai akhir. Aku ahli waris grup Meng. Tukar nilai tawarku lebih tinggi. Kau, dari dulu aku benci orang kaya. Kemari. Tidak. Penyakitmu hampir sembuh. Perawatan selanjutnya akan ditangani dokter di rumah sakit. Kalau aku tak kembali, jalani hidup baik dengan An-An. Sebenarnya, aku selalu ingin katakan aku sangat mencintaimu. Cepat. Tidak. An-An, cepat cari ibu. Ibu. An-An, jangan takut. Ibu dan ayah ada di sini. Cepat bawa An-An pergi. Xiu Yuan, hati-hati. Liping, jangan berdiri di sana. Cepat bantu. Xiu Yuan, lari. Kubunuh kau. Xiu Yuan. Xiu Yuan. Xiu Yuan, bertahan. Cepat panggil ambulans.
Ibu jangan khawatir, ayah akan baik-baik. Ayah itu superhero, pasti dia selamat. Ayahmu pasti akan baik-baik saja. Maaf, nenek dan kakek. Ini semua salahku sampai Xu Yuan harus operasi. Aku tahu semuanya. Mana mungkin ini salahmu? Semua salah wanita itu Lin Jiahui. Dia yang selalu cari masalah. Dokter, bagaimana kondisi cucuku? Dekan Meng sudah melewati bahaya, tapi masih dalam keadaan koma. Untuk waktu sadarnya, mungkin besok atau setahun lagi. Bu, buyut dan nenek buyut sudah pulang. An-an akan menemanimu. Ayahmu seharusnya tidak menyelamatkanku. Dia tidak akan terbaring di sini kalau begitu. Bu, ayah bilang ibu satu-satunya yang dia cintai. Xiu Yuan, gembok emas ini selalu melindungiku. Kini kuharap ini juga bisa menjagamu tetap aman. Jika cucuku tak bangun, aku tak mau hidup juga. Saat muda, aku mengalami banyak naik turun. Ada beberapa kali aku hampir tak lolos. Nanti, teringat nenekmu, aku lewati semuanya. Lihat, anak ini baru sembuh sakit. An-an masih muda. Bisakah kau biarkan dia tumbuh tanpa ayah? Sejak Zhongling sembuh, kulitnya membaik, makin cantik. Jika kau tak bangun, apa kami jika Zhongling nikah lagi bawa An-an? Kami tak tahu ayah tiri An-an kelak akan bagaimana. Bagaimana jika ayah tiri menyakitiku? Ya, An-an masih begitu muda. Jika disakiti, sanggupkah kau? Kasihanilah dia. Kakek, nenek, bagaimana jika kita bicara hal lain? Ibu-ibu tak mengerti. Kau muda dan cantik. Selagi muda carikan ayah tiri. Aku dapat pengalaman. Apa? Jika tak kita picu begini, ayah akan bangun? Mikir istri dan anak pergi, ayah pasti sangat marah. An-an benar. Aku harus pikir masa depan juga. Bagaimana jika ibu bawa kau nikah lagi? Ayah, jika tak segera bangun, An-an punya ayah baru. Zhongling, beraninya kau. Ayah benar-benar bangun. Kamu ini das anak tak punya hati. Ayah belum mati, kau sudah punya ayah baru. An-an hanya mengerjai ayah. An-an cuma punya satu ayah. Bagus. Bagaimana denganmu? Apa kau akan menikah lagi? Baiklah, cucu kita juga sudah bangun. Kita jangan jadi orang ketiga. Ayo kembali. Xiaoling, pasti kuadakan pernikahan megah untukmu. Memiliki kau dan An-an bersamaku sudah cukup. Bagus. Aku bisa hadiri pernikahan ayah dan ibu. Tentu saja bisa. Kau harus jadi gadis bunga ayah dan ibu.